Jadi di antara kalian para trader, apakah pernah searching di YouTube bagaimana cara trading SMC? Habis itu yang muncul itu istilah-istilah dan model-model alien, macam premium discount, inefficiencies, draw on liquidity, entry model A, entry model X, entry model Y. Kalian para trader yang masih pemula pasti bingung kali itu, karena gue sendiri dulunya juga bingung. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebongkar strategi SMC simple yang sangat efisien, dan strategi ini bisa membuat kalian sangat profitable kalau kalian disiplin dalam mengeksekusinya. Jadi gue harap kalian tidak men-skip video ini karena setiap detail itu terlalu penting untuk dilewatkan. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke materinya. Oke, jadi ada 4 hal yang harus kalian ketahui yang cukup penting untuk lo bisa trading SMC. Jadi yang pertama itu adalah market structure, yang kedua itu adalah supply and demand, yang ketiga itu adalah fair value gap, yang keempat itu adalah liquidity. Tenang, kalau misalnya kalian masih bingung, gue akan jelasin di video kali ini dengan terms atau istilah-istilah yang cukup simple dan juga gue akan beri contohnya. Oke, jadi kita mulai dari market structure. Kalian pasti udah tahu dan pernah lihat istilah market structure itu seperti ini. Nah, ini adalah market structure apa? Ini adalah market structure uptrend, karena price itu menciptakan sebuah higher high, sebuah high low, higher high, high low, higher high, dan high low. Kemudian create high yang terbaru. Kemudian ada market structure downtrend, yaitu seperti ini bentuknya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Market itu menciptakan sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Sehingga kita bisa klasifikasikan structure ini sebagai structure downtrend. Kemudian ada market structure yang ketiga yang harus kalian hindari, itu adalah ini. Market itu ranging, konsolidasi, tidak tahu arahnya mau ke mana. Ini yang namanya sebagai consolidation, karena price itu bounce ke atas, bounce bawah, bounce atas, bounce bawah, bounce atas, dan bounce bawah. Kalian bisa trade ranging market atau consolidation market, tapi kalian harus lebih berhati-hati karena price itu belum memiliki sebuah arah mana yang mau diperginya. Kemudian ada konsep supply and demand. Supply and demand, apa itu supply and demand? Gue pernah bikin video mengenai supply and demand, jadi gue berharap kalian bisa nonton lagi kalau kalian mau penjelasan yang lebih detail lagi. Tapi gue akan jelasin bahwa supply and demand adalah ketika harga mengalami sebuah high low, maka push atau area di mana terjadi sebuah push yang cukup signifikan ini bisa kita klasifikasikan sebagai area demand. Ini merupakan area demand kita. Nah, yang ini. Kenapa? Karena harga itu ketika pergi ke area sini, dia push secara signifikan ke atas. Oke, ini merupakan sebuah demand area. Sebaliknya, supply area. Apa tuh supply area? Ketika harga mengalami sebuah downtrend dan terjadi push ke bawah secara signifikan, area di mana terjadi initial push atau push pertama sebelum terjadinya push sebesar ini adalah merupakan sebuah daerah supply. Jadi ini merupakan sebuah daerah supply ketika harga men-tap sebuah area, kemudian dia push ke bawah. Kemudian ini merupakan sebuah area demand ketika harga taps ke bawah, kemudian push ke atas dan menciptakan sebuah zone of demand, yaitu di sini. Kemudian fair value gap, gue juga udah pernah bikin video mengenai fair value gap. Jadi fair value gap itu terjadi ketika harga atau price di push secara kenceng oleh smart money sehingga meninggalkan sebuah gap. Contoh ini merupakan sebuah bullish candle ya, dan ini merupakan wick, dan ini merupakan body dari bullish candle. Kemudian harga itu menciptakan sebuah gap yang belum terisi secara signifikan di daerah sini. Dan fair value gap ini bisa terjadi karena tadi yang gue bilang, smart money itu push harga secara signifikan, secara cepat, sehingga dia meninggalkan jejak sebuah gap di sini. Jadi kemungkinan besar harga akan kembali untuk mengisi gap ini sebelum dia bakal push lagi ke atas. Nah, contoh dari bearish itu sebaliknya juga sama. Pas itu push ke bawah terlalu kenceng. Oke, ini body bearish candle. Kemudian ini wick dari bearish candle. Dia meninggalkan sebuah gap yang cukup besar di sini. Jadi smart money itu push harga terlalu kenceng ke bawah sehingga meninggalkan gap yang cukup besar di area sini. Jadi kemungkinan besar harga akan di taps, gap sini akan diisi dulu sebelum harga ke bawah, atau harga ini akan menghancurkan gap sini menuju supply atau demand area kita ini, baru dia bakal lanjut push dia ke bawah. Kemudian ada liquidity. Secara singkat, liquidity itu adalah area di mana buyers atau seller akan memasang order di bawah yang akan di swap, dihajar oleh smart money.
Contohnya itu gimana? Nah, kalau bagi kaum retail trader yang normal, yang pas-pasan aja skillnya, ibarat kata, ini pasti merupakan sebuah resistance atau support area di sini kan. Oke, jadi bakal banyak retail trader yang bakal memasang para buy order di sini untuk buy ke atas ini. Oke, kemudian banyak juga retail trader yang bakal pasang sell di sini ketika harga akan ke daerah sini dan mereka antisipasi harga akan breakout ke bawah sehingga dia bakal ambil sell ke bawah sini. Nah, apa yang bakal terjadi adalah smart money akan menyapu order-order para retail trader yang masih awam di daerah sini. Lalu dia akan push ke bawah sini untuk men-trigger para buy order dan para sell order. Kemudian dia push ke bawah, oke. Jadi yang pasang buy ini pasti kena stop loss. Kemudian yang pasang sell ini pasti kena trigger, udah masuk ke entry. Kemudian harga ini bakal menuju demand area kita di sini. Oke, ke bawah sini. Orang yang pasang sell pasti udah happy tuh. Wah, gua masuk dalam profit nih. Tapi tanpa dia tahu, smart money ini nge-swap, memanipulasi order-order mereka. Nah, yang tadi pasang buy di daerah sini pasti udah kena stop loss. Kemudian yang pasang sell di sini, harga bounce dari demand area sini, boom, push ke arah atas sesuai dengan arah smart money inginkan. Jadi yang pasang buy di sini kena stop loss, yang pasang sell di sini kena stop loss. Ini yang dinamakan sebagai liquidity swap. Gua udah pernah jelasin konsep liquidity di video gua sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke strategi yang akan gua bongkar di video kali ini, yaitu strategi simple namun sangat efisien dan sangat profitable ala smart money concept. Jadi apa yang harus kalian perhatikan adalah kalian pertama-tama harus menentukan time frame kalian. Gua sempat bikin time frame video dan kalian harus memilih dua time frame, yaitu yang pertama adalah 4H dan 15 menit, 4 jam dengan 15 menit, atau 1 jam dengan 5 menit, atau 15 menit dengan 1 menit. Oke, kalian harus memilih time frame kalian terlebih dahulu. Kemudian kita akan langsung masuk ke strateginya. Pertama-tama di strategi time frame yang lebih tinggi, di contoh ini itu ada 4 jam, 1 jam dengan 15 menit. Time frame yang lebih tinggi, kalian harus menentukan di mana area demand atau supply area kalian. Kalian harus menentukan demand atau supply area kalian di time frame yang lebih tinggi. Setelah kalian sudah identifikasikan supply atau demand area kalian, kalian memarking demand atau supply kalian itu. Kalian harus marking ya, ingat marking demand atau supply area kalian itu. Kemudian kalian harus tunggu harga untuk turun ke supply area kalian di time frame lebih tinggi dulu ya. Oke, ke supply area kalian. Baru ketika harga sudah masuk ke dalam supply area kalian, kalian masuk ke time frame yang lebih rendah ini. Contohnya itu adalah 15 menit, 5 menit, atau 1 menit. Ketika harga sudah tap, sudah menyentuh supply atau demand area di higher time frame kalian, di time frame yang lebih besar kalian langsung masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame yang lebih kecil itu kalian harus perhatikan ini. Otomatis ketika harga di higher time frame itu akan menyentuh supply atau demand area kalian, pasti akan membuat sebuah structure yang cukup kecil di time frame yang lebih kecil. Pasti akan kayak gini. Ini adalah perspektif kalian di time frame yang lebih kecil ya, oke? Ini merupakan supply area kalian, oke? Pasti di lower time frame akan membuat sebuah structure seperti di higher trend, uptrend, higher high, high low, higher high, high low. Kemudian dia taps ke supply area kalian. Apa yang harus kalian tunggu adalah market structure shift di daerah sini, oke? Kalian harus tunggu untuk harga membreak di bawah sini. Market structure shift. Apa itu market structure shift? Adalah ketika harga menciptakan higher high, high low, high high, high low, kemudian the latest atau high low paling terakhir yang menciptakan higher high ini merupakan sebuah market structure shift area. Kenapa? Karena kalau misalnya harga breakout dari market structure shift ini, ada kemungkinan harga akan transisi dari uptrend menuju downtrend. Karena dia sudah breakout dari market structure shift ini. Dan kalian bakal tunggu harga untuk menyentuh lagi fair value gap kalian atau supply area kalian lagi di 15 menit time frame atau time frame yang lebih kecil. Baru kalian akan ambil sell di daerah ini. Stop loss di atas time frame yang lebih kecil punya fair value gap atau supply demand area. Kemudian kalian take trades limit order seperti ini. Take trades ke bawah.
to the next demand area atau support area di bawah. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Pertama di time frame yang lebih besar, yaitu di sini kalian harus marking supply atau demand area kalian. Kemudian ketika harga menyentuh supply atau area demand kalian langsung scale ke time frame yang lebih kecil. Kalian menunggu sebuah market structure shift, perubahan trend dari uptrend ke downtrend, baru kalian marking supply and demand area di lower time frame kalian, baru kalian enter pakai limit order ke bawah. Oke, jadi untuk contoh kali ini gua akan menganalisa pairs USD JPY dan gua akan menggunakan time frame 4 jam dengan 15 menit. Kalian juga bisa menggunakan time frame 1 jam dengan 5 menit atau 15 menit dengan 1 menit. Jadi apa yang bisa gue perhatikan di time frame 4 jam atau time frame yang lebih tinggi itu adalah gue akan nge-marking demand area gue, yaitu di sini. Dan gue bakal tunggu harga untuk nge-taps ke daerah sini, baru gue akan scale ke 15 menit time frame atau time frame yang lebih kecil untuk look for entry opportunity. Jadi kita lihat ya, apakah harga taps ke demand area kita. Oke, harga itu taps ke area demand kita. Jadi gue akan langsung scale ke 15 menit time frame. Dan apa yang bisa kita perhatikan? Nah, sesuai yang gue ngomong tadi, ketika higher time frame ini push ke atas, dia mau kembali untuk taps ke demand area kita. Harga akan mengalami sebuah downtrend di time frame yang lebih kecil. Dalam kasus ini 15 menit. Nah, kalian bisa lihat kan, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi apa yang bakal gue tunggu adalah terjadi sebuah market structure shift di sini. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah lower high, the latest lower high yang paling terakhir yang menciptakan lower low di bawah ini. Nah, jadi ini merupakan sebuah lower high level terakhir yang menciptakan lower low di bawah ini. Gua akan tunggu price untuk breakout dari lower high ini atau terjadi sebuah market structure shift, baru gua akan entry ketika harga menyentuh demand area gua di sini atau fair value gap area gua di sini. Kita lihat harga gimana bermainnya. Oke, gas. Oke, breakout market structure shift. Ayo dikit lagi. Ayo dong. Oke, tunggu dulu. Akan terjadi sebuah perpindahan market structure shift zone, yaitu di sini. Kenapa? Karena sekali lagi lower high ini merupakan sebuah lower high yang paling terakhir, the latest lower high yang menciptakan the new lower low terbaru. Jadi gue bakal perpindahkan market structure shift zone gue dari sini ke sini. Oke, gue bakal tunggu price to breakout dari market structure shift ini, taps ke supply atau demand area gue di contoh ini atau fair value gap gue, baru gue bakal enter ke atas. Kita lihat gimana ya. Ayo dong breakout. Oke, price berhasil breakout dari market shift zone gua itu di sini. Jadi gua bakal tunggu price untuk di kasus ini price itu menciptakan sebuah fair value gap yang cukup besar di sini. Jadi gua akan entry kemungkinan besar di fair value gap gua di sini atau di demand area gua di sini. Tapi untuk kasus ini gua akan enter di fair value gap area gua nih. Kalau misal price stop loss gua, baru gua bakal enter di demand area gua di bawah ini. Jadi gua bakal set buy limit gua di sini, stop loss di bawah fair value gap order di sini, kemudian target gua bakal target to the latest supply area di sini, to the latest supply area di sini. Kita lihat ya, trade itu gimana play out, mungkin 1/3. Nah, gua akan gas 1/3 di sini, oke. Kita lihat gimana harga price out. Gua bakal tunggu price untuk tap ke fair value gap gua di sini, oke. Gas. Oke, kita udah entry ya guys, kita udah masuk ke dalam sini ya, oke. Kita lihat gimana trade play out. Oke, kita drawdown positif, masih dalam biru, masih dalam hijau. Kita gas, kita lihat gimana. Ayo dikit lagi. Dikit lagi guys. Aduh, lama kali lah. Sedikit lagi. Ayo dong. Dikit lagi TP. Ayo TP. Aduh, lama banget. TP. Oke. Guys, kita masuk ke dalam take profit. Jadi it's an easy 1/3 trades. Oke. Jadi ini merupakan entry model yang sangat efisien dan profitable dan juga kuat kalau misalnya kalian terus melatih diri kalian untuk men-spotting entry time frame seperti ini atau entry model kayak gini. Jadi gue berharap kalian dapat mendapatkan edukasi atau ilmu tambahan karena ini merupakan ilmu yang sangat mahal. Harus kalian perhatikan dengan baik ya. See you guys on the next video.